Oke, oke, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-6, modul 6, sehingga pagi ini kita akan membahas mengenai analisis dampak lingkungan di modul bab 6. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar mengenai dampak lingkungan itu seperti apa. Nah, di buku modul halaman 6.3 itu pertama membahas mengenai eksternalitas dan hakikat AMDAL. Nah, pelan-pelan hari ini kita akan membahas apa itu eksternalitas, apa itu AMDAL, bagaimana nanti prosedur pengurusan AMDAL di pemerintah, dan sebagainya. Kita pada pagi hari ini kita mempelajari hal tersebut. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai eksternalitas. Nah, apa itu eksternalitas? Nah, dari katanya aja, dari definisi katanya itu eksternal. Eksternal itu apa? Berarti di luar ya. Di luar. Kalau internal di dalam. Berarti eksternalitas itu sesuatu yang berkaitan dengan uh, hal-hal di luar. Nah, jadi biasanya proyek-proyek besar pada umumnya itu industri-industri besar, pabrik itu memunculkan masalah eksternalitas atau externality. Nah, apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu adalah sesuatu yang tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut. Namun timbulnya juga dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah. Jadi, eksternalitas itu adalah sesuatu yang diciptakan tanpa sadar di luar kendali perusahaan tersebut. Tapi memang uh, hal tersebut merupakan akibat atau dampak dari kegiatan produksi. Nah, apa maksudnya di luar kendali mereka yang terkena dampak itu? Nah, bisa jadi contohnya adalah limbah. Limbah itu berbagai macam, mulai dari limbah dalam bentuk cairan, mungkin limbah dari perusahaan tersebut itu dibuang ke sungai dan sungainya mengairi persawahan, akhirnya bermasalah. Akibat lainnya contohnya adalah nih suara. Beberapa pabrik itu memproduksi juga suara, mungkin bising sekali sehingga apalagi yang tinggal di sekitar perusahaan atau pabrik tersebut merasa terganggu. Apalagi kalau perusahaannya itu bekerja 24 jam atau 3 shift misalnya. Juga kemudian juga bau-bauan. Mungkin pernah yang perusahaan yang mengeluarkan bau, contohnya perusahaan makanan, limbah makanan, perusahaan yang bergerak di bidang makanan, itu biasanya limbahnya itu lebih bau. Kulit juga, kulit, mungkin ya kulit pemotongan kulit kambing atau sapi gitu untuk tas, dompet itu juga biasanya berbau. Nah, antisipasi eksternalitas karena eksternalitas tadi itu merupakan hal-hal yang diciptakan di luar kendali oleh perusahaan, maka uh, ti- kita harus menanggulangi hal tersebut. Ya, tidak bisa didiamkan. Paling enggak, walaupun itu di luar kendali, pasti akan ada dampak eksternalitas. Paling tidak, dampaknya itu tidak terlalu merugikan dan juga dapat diminimalisir. Seperti itu. Oke. Jadi, saya ulangi, eksternalitas itu adalah suatu hal yang tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut. Nah, namun timbulnya atau akibatnya dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah. Contohnya tadi limbah. Ada limbahnya. Kan tidak ada perusahaan yang sengaja membuat limbah, kan tidak ada. Nah, di nomor dua ini juga di poin nomor dua ini juga dikatakan bahwa walaupun eksternalitas ini terjadi karena di luar kendali, tetapi bila kita bisa mengarahkan, mungkin kita bisa memanfaatkan limbah tersebut, itu dapat menjadi hal-hal yang menguntungkan. Tapi apabila kita tidak bisa mengelola, kemudian menanggulangi, tentu saja itu akan menjadi hal-hal yang merugikan. Nah,
mungkin yang ingin saya tanyakan pagi ini, mungkin di sini ada yang tahu bagaimana cara mengelola limbah sehingga limbahnya itu bisa menguntungkan bagi masyarakat atau bisa diolah kembali. Oke, contoh, ada yang tahu mungkin limbah, tahu limbah apa yang mungkin ada pengalaman, oh limbah di perusahaan ini bisa dimanfaatkan kembali sehingga menguntungkan. Ya, ada yang tahu? Ada yang pernah membaca atau melihat di TV atau punya pengalaman apa itu limbah yang bisa dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai tambah? Yuk, saya pernah tahu limbah apa? Mungkin ada satu perusahaan limbahnya mungkin dijadikan pupuk atau apa? Bisa di-share? Ada Pak banyak. Contohnya Mas Zainul. Mas Zainul. Gimana saya Zainul Pak? Di tempat saya itu limbah banyak Pak. Ada limbah tembaga, ada limbah itu Itu di tempat kerja apa di tempat tempat kerja? kerja, Ah. tempat kerja. Diolah jadi? Hmm, dibikin tembaga lagi Pak. Nanti buat kabel lagi. Sama itu limbah kulit kabel itu loh. Yang Oh, rusak-rusak itu kulit nanti apa? dihancurin lagi, dibikin lagi. Itu bisa jadi lagi Pak. Itu yang mengelola kembali dari pihak perusahaan atau Perusahaan sendiri, perusahaan oh, sendiri Pak. jadi semakin meminimalisir ini ya, Iya, defect ya, meminimalisir modal apa produksi. produksi. Oke, good. Iya, Thank kan you, nanti Mas. pakai itu lagi. Oh iya, benar. Jadi semakin sedikit bahan Iya, yang terbuang. Oke. iya. Terima kasih, Mas Zainul. Terima Sama-sama kasih. Pak. Sekarang, nah, teman-teman kalau melihat di slide, ada yang tahu ini apa? Gambar ini, mungkin ada yang bisa menebak. Ini di Jawa Timur. Ada yang tahu ini apa? Lapindo, Pak. Ya, betul. Ini lumpur lapindo. Nah, menurut teman-teman, lumpur lapindo ini termasuk dampak eksternalitas atau tidak? Dan alasannya kenapa? Nah, eksternalitas tadi adalah sesuatu yang di, tercipta karena ada faktor ketidaksengajaan. Misalnya tadi eksternalitas tadi tidak sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut, namun timbulnya juga dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah. Nah, menurut teman-teman, apakah lumpur lapindo ini eh, merupakan atau termasuk sebagai dampak eksternalitas? Iya, Pak. Dampak eksternalitas itu kayaknya, Pak. Hmm. Kenapa, Mas? Karena Karena kan dulu itu pas saat apa pengeboran minyak kan nggak sengaja ya itu nggak sengaja apa hmm, kena pipa saluran bawah dan akhirnya menyembur keluar Pak lumpurnya itu dari gas itu. Oke, jadi Kayaknya ini itu penyebabnya. oke, berarti tanpa kesengajaan tercipta eksternalitas. Mungkin ada yang berpendapat lagi, ini bukan merupakan dampak eksternalitas. Ada yang berpendapat lain dari Mas Zainul, mungkin ada yang lain ingin berpendapat lain. Tidak ada. Ya, mungkin karena eh, ini bisa termasuk sebagai dampak eksternalitas karena memang pada tahun 2005, 2005, 2006 eh, perusahaan Lapindo ini sedang mencari sumber 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 minyak bumi ya, minyak bumi. Kemudian hmm, ternyata tanpa sengaja prosedurnya kemungkinan salah, saya kurang tahu juga. Kemudian akibatnya tersemburlah lumpur instead of minyak bumi daripada minyak bumi, tapi yang tersembur yang muncul justru adalah lumpur. Nah, sampai sekarang pihak Lapindo harus memberikan kompensasi karena ini
baik kepada masyarakat sekitar mungkin saya juga kurang tahu bagaimana. Tapi jelas kepada masyarakat sekitar, Lapindo ini memberikan kompensasi bagi yang rumahnya terdampak, rumahnya dan memiliki surat, kemudian dapat penggantian dari Lapindo. Seperti itu. Nah, apakah ini sah ya? Mungkin karena itu prosedur prosedur pencarian minyak buminya harus seperti itu ya. Mungkin ini merupakan kegiatan yang sah sebenarnya, tetapi ya tanpa sengaja malah menjadi bencana. Kan mungkin saya yakinlah tidak mungkin eh, sengaja seperti sampai sekarang sampai 10 tahun berlalu masih menyemburkan minyak seperti itu. Nah, ini salah satu dampak eksternalitas. Nah, berikutnya, mengapa kita perlu melakukan analisa dampak lingkungan? Ini mudah sekali. Mengapa kita perlu melakukan analisa dampak lingkungan? Kira-kira mengapa? Mengapa ya sudah perusahaan saya kan perusahaan yang bergerak di bidang maksudnya masih skala kecil, masih skala kecil. Saya rasa saya tidak perlu melakukan analisa dampak lingkungan. Nah, apakah seperti itu? Benar atau tidak? Nah, mengapa kita perlu melakukan analisa dampak lingkungan? Kenapa? Terus, eh, apakah perusahaan kecil juga perlu melakukan analisa dampak lingkungan? Oke, monggo di share pendapatnya. Bisa lewat chat, bisa lewat mikrofon boleh, terserah. Mengapa kita perlu melakukan analisis dampak lingkungan? Ya. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, Pak. Untuk mengetahui Mas Endar ini ya, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Oke. Eh, kalau dari Mas Endar, kira-kira kalau perusahaan kecil itu juga perlu melakukan analisis dampak lingkungan atau tidak? Perlu, Pak. Nanti kalau pengusaha kecil itu tujuan orientasinya kan ke skala besar, Pak. Kamu mungkin dia Hmm, tuh untuk diputuskan dia nggak mungkin. ya Jadi betul. jangan Jadi, perlu. oke, orientasinya kan pasti berskala besar. Pasti dia akan cepat atau lambat harus melakukan analisa dampak lingkungan. Nah, sambil teman-teman melanjutkan share, mungkin ada punya pendapat lain silahkan. Kalau saya ingin bertanya, kalau misalnya perusahaan di Jogja itu ada pembuatan batik. Ya itu kan memang skala kecil ya, skala kecil gitu. Pasti, tapi dia mau menghasilkan limbah pewarna kain. Nah, walaupun itu skala rumah tangga, skala kecil, pasti tetap saja itu akan mencemari lingkungan. Masuk ke selokan misalnya, masuk ke selokan, kemudian selokannya masuk ke sungai, berbau, dan lain-lain. Kemudian juga menghasilkan sampah, tersumbat, akhirnya banjir. Nah, even walaupun saya rasa setiap 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 perusahaan waktu even industri kecil pun menghasilkan. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya sekarang saya tanya, saya ingin bertanya, reseller, reseller. Misalnya kan sekarang lagi musim tuh reseller barang, misalnya barang online, pengiriman barang online. Kira-kira ada nggak potensi untuk merusak lingkungan atau menghasilkan ya memberikan dampak pada lingkungan. Walaupun itu perusahaan ya ini tidak memproduksi tapi reseller. Jadi eh, menjual barang-barang online misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu perlu juga nggak dipertimbangkan dampak lingkungannya? Ada yang usaha ini online, jual beli online, kira-kira perlu nggak? Ada potensi atau tidak? Ada potensi atau tidak? Kalau barang-barang misalnya, ini saya menjual reseller barang-barang online, dijual kembali melalui online. Kira-kira itu ada nggak potensi untuk berpengaruh pada lingkungan dan mengapa?
Dari yang sederhana-sederhana dulu, nggak usah yang terlalu besar. Ada nggak? Ada yang punya usaha online? Ada Pak, saya Pak. Nah, Mbak Titin. Mbak Titin usaha online-nya apa? Ya semuanya pakaian, kebutuhan-kebutuhan wanita itu Pak. Terus ada juga yang sembako gitu. Pokoknya semuanya meliputi semuanya Pak, tas-tas gitu. Tas-tas. Nah, kira-kira usahanya itu kan di ya pengiriman ya pakai pasti dikemas dengan box, kemudian mungkin ada bubble wrap, apa plastik yang bubble-bubble yang bundar-bundar itu, bubble wrap itu kira-kira itu berdampak nggak terhadap lingkungan? Ya Ada berdampak Pak kalau potensi. mereka itu maksudnya habis diterima customer terus dibuang sembarangan itu juga berdampak Pak menurut saya. Ya itu. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau ada bisa menggunakan barang yang eh, kemasan yang ramah lingkungan seperti itu. Mungkin kayak dulu di Indonesia, dulu ada Indomaret atau Alfamart itu menggunakan plastik yang bisa terurai, degradable, jadi bisa terurai. Mungkin reseller-reseller nanti ke depannya untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Ya, kemasannya mungkin bisa diganti dengan eh, yang ramah lingkungan. Ya, saya juga kurang tahu, tapi intinya itu juga bahkan industri yang sederhana, reseller itu juga memiliki potensi untuk berdampak pada lingkungan. Oke, thank you Mbak Titin. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena bahwa setiap usaha, setiap bisnis, setiap industri memiliki dampak terhadap lingkungan, maka kita harus melakukan analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau yang sering kita sebut sebagai ANDAL pakai N. ANDAL. 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 Kemudian eh, kita juga akan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini AMDAL. Ini pakai M. AMDAL. Apa itu bedanya M dan N? Analisis dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau ANDAL itu kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Jadi, ini ada kata-kata uh, kajian secara cermat, dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Jadi, ada kata direncanakan. Kajian secara cermat mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan direncanakan. Jadi sebelum kegiatan itu dilakukan, masih dalam sebuah perencanaan, kita sudah harus melakukan kajian mengenai dampak lingkungannya. Gitu. Walaupun ini belum dilakukan, masih dalam bentuk rencana, kita harus sudah memikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana pengelolaan apabila ada hal-hal yang mau mempengaruhi lingkungan. Nah, kemudian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dari definisinya, studi mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup diperlukan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada kata diperlukan dalam mengambil keputusan. Nah, berarti apa bedanya? Kalau ini adalah dalam bentuk sebuah draft, dalam bentuk sebuah rencana. Kalau ini analisis mengenai dampak lingkungan ini harus ada action, harus ada sesuatu yang dilakukan, ada suatu tindak lanjut, ada sesuatu hal yang diputuskan. Nah, kalau ini dalam bentuk perencanaan, jadi dia dimasukkan dalam sebuah perencanaan dalam pembuatan usaha. Tetapi kalau AMDAL ini sudah harus ada tindakan lebih lanjutnya, ada actionnya, ada suatu keputusannya seperti itu. Jadi beda ya antara ANDAL dan AMDAL.
Bedanya yang ini dalam bentuk perencanaan, ini harus sudah ada tindakannya. Mengapa kita harus melakukan AMDAL, tujuan dan alasan kita melakukan AMDAL? Nah, tadi semua sudah dilakukan benar. Yang dikatakan Mas, tadi bukan Mas Endul ya, Mas Endar. Jadi benar bahwa kita harus mengetahui dampaknya. Secara lebih detail, kita harus menjamin suatu usaha kita ini layak lingkungan atau tidak. Baik secara alami, maksudnya secara lingkungan, secara alam, dalam artian alam, kemudian sosial ekonomi, dalam artian ini adalah berpengaruh atau tidak kepada lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan budaya. Jadi AMDAL yang perlu teman-teman ingat, perlu garis bawah di sini, AMDAL itu tidak hanya selalu atau melulu berhubungan dengan alam, lingkungan secara harfiah, secara lingkungan, udara, air, pohon, kemudian ya udara, air, pohon, tanah, tidak hanya seperti itu, tetapi AMDAL ini lebih luas, ada kaitannya dengan sosial ekonomi, ada kaitannya dengan masyarakat sekitar, secara psikologi. Mungkin teman-teman pernah memperhatikan atau mengamati bahwa masyarakat yang hidup di kota dan masyarakat hidup di pedesaan itu berbeda secara psikologi, sosial, ekonominya. Secara ekonominya jelas berbeda. Secara sosial, secara psikologi, secara budaya juga berbeda. Masyarakat, atau kalau teman-teman melihat, sudah pasti orang yang hidup di perkotaan besar itu jelas secara psikologi dia serba cepat, serba individualis. Ya, itu udah umum karena ya kita memang dituntut untuk cepat. Ya. Kemudian mungkin kalau di pedesaan atau di daerah lebih tenang, lebih budaya lebih masih kental budayanya, gotong royong masih terjalin dengan baik. Nah, jadi bila kita mendirikan sebuah industri, kita tidak hanya harus melihat mengenai alam saja, tetapi juga pengaruhnya terhadap sosial budaya, sosial ekonomi dan budaya. Nah, alasannya, ya jelas mengapa kita harus melakukan AMDAL, ini adalah peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Mungkin kalau teman-teman melihat di buku paket, itu ada di bagian belakang bab itu ada peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, ini ditentukan oleh pemerintah. Kalau ditentukan oleh pemerintah, berarti ini adalah suatu kewajiban. Dan karena ini sebuah kewajiban, maka apabila tidak melakukan, ada sanksi yang diterapkan. Nah, tujuan lain adalah menjaga kualitas hidup karena proyek. Nah, misalnya saya pernah bekerja di Pasuruan, di Jawa Timur, bekerja di sebuah kawasan industri. Nah, airnya itu menurut saya tidak sehat. Jadi menurut air tanahnya itu tidak sehat. Kemudian saya juga pernah tinggal itu di daerah, ya, di kawasan industri juga. Airnya itu payau, airnya itu licin, airnya itu ya itu karena di daerah payau juga sih ya. Jadi airnya itu licin. Ketika mandi kena kulit itu bikin kulit itu licin, jadi kayak nggak seger gitu di kulit. Nah, ini kan kualitas hidup jadi tidak terjaga ya. Kualitas hidup jadi tidak terjaga. Akibatnya apa ya? Secara kesehatan akan berdampak. Seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita diskusi lagi. Menurut teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai ini ya, analisis dampak lingkungan. Nah, kira-kira dalam melakukan sebuah analisis dampak lingkungan itu perlu atau tidak dikaitkan dengan aspek teknis?
aspek teknis itu kita pelajari minggu lalu. Sudah kita pelajari sebelumnya. Teknis ini berkaitan dengan produksi, engineering, instalasi peralatan mesin, dan lain-lain. Ingat ya, ada aspek teknis, mesin, produksi. Nah, kira-kira analisa AMDAL ini perlu tidak dikaitkan dengan aspek teknis dan mengapa? Menurut teman-teman, perlu tidak dan mengapa? Alasannya apa? Ya. Oke. Jadi, perlu atau tidak? Kita ini, aspek limbah ini berkaitan dengan aspek teknis. Dikaitkan, perlu atau tidak, terus mengapa? Mungkin bisa diberi contohnya. Tidak perlu malu. Mungkin yang sudah berpengalaman di perusahaan, tadi Mas Zainul sudah bekerja di pabrik tembaga ya. Nah itu mungkin pengalamannya bisa di-share. Kabel, Pak. Oh sorry, kabel ya. Iya. Nah itu menurut Mas Zainul, Gimana, Pak? itu penting atau tidak? Analis Limbah. Aspek teknis ini maksudnya gimana ya, Pak ya? Aspek teknis itu Analisa contoh. limbah. Jadi aspek teknis itu yang berkaitan dengan produksi, mesin, peralatan, instalasi. Penting kali Pak, apakah penting? Ya penting. Kenapa? Mungkin Karena alasannya. itu termasuk teknis operasional. Jadi kan limbah itu kan yang bisa dikelola. Jadi kalau yang bisa dibuang ya dibuang ke tempatnya. Jangan sampai kayak contohnya kan kalau di Medan, Tanjung Merawa sama Amplas kan banyak pabrik itu Pak. Kebanyakan itu pabrik karet sama kertas. Nah, waktu itu pernah kasus itu limbahnya masuk ke Sungai Deli semua, jadi ikan yang di Sungai Deli itu mati semua. Aduh. Dan waktu itu kan orang-orang di sekitar sana kan banyak itu yang nyuci baju apa gitu di sungai. Waktu itu banyak yang alergi lah, keracunan gitu. Yes. Ya, ini maksud saya. Contohnya seperti ini. Nah, terima kasih. Kan kalau dari mendengar cerita dari teman-teman yang secara langsung kan akhirnya kita bisa lebih paham. Oke, sekarang Mas Zainul, kembali lagi ke Mas Zainul. Aspek teknis ini kan seperti dikatakan oleh Mbak Herbianti tadi bahwa berkaitan dengan produksi, instalasi mesin, peralatan. Kira-kira penting atau tidak? Dari pendapat Mbak Herbianti seperti itu. Kalau Mas Zainul? Kalau dari pendapat saya penting sih Pak. Perusahaan saya kan ini di tengah kota ya Pak ya. Untuk limbahnya sendiri nggak mungkin kota mana? Sembarangan. Sulin, Sinsuang, belakang terminal Sulin, terminal di belakang stasiun Sulin. Sulin ini kotanya Sinsuang. Aku tidak tahu. Sincu bukan ya, Sincuang beda. Bukan Sinsuang. Kalau limbahnya kan nggak mungkin kan Pak. Soalnya kan lingkungannya kan lingkungan apa ya, pemukiman ya. Dari limbah sisa produksi itu kabel dari tembaga, kulit sampai sampah pun di ini Pak, daur ulang sendiri semua kalau sini Pak. Kemudian limbahnya itu akhirnya yang paling akhirnya tidak bisa diolah jadi tidak seperti bisa apa? Diolah itu mungkin bentuk ini cair atau apa? Apa ya? Pernah tahu nggak di perusahaannya? Pak, yang aku lihat itu mungkin ini Pak, kabel yang apa ya, kabelnya jenisnya beda sih Pak. Itu mungkin kayak dijual lagi pakai kontainer, dihancurin, dilebur gitu Pak. Dilebur ya, itu dibawa ke luar gitu. Jadi benar-benar tidak ada instalasi limbah ya di pabriknya Mas Zainul? Instalasi limbah mungkin ini Pak, limbah sampah itu mungkin dikelompokkan gitu ya? Iya, disendiriin. Ini Pak, untuk instalasinya limbahnya dibagi beberapa bagian Pak. Limbah sampahnya nanti sendiri, bagian-bagian orang-orangnya itu sendiri Pak, yang ngambil, yang ngatasin, yang ngerjain itu beda-beda bagian. Untuk limbah kabel sendiri, limbah sampah sendiri, beda-beda Pak. Berarti intinya itu dikelola sampai sesederhana mungkin ya? Iya. Oke, jadi benar kalau katanya Mbak Herbianti dan Mas Zainul tadi bahwa
ya kita harus bersinergi karena produksi ini kan akhirnya yang tahu proses bagian mana yang menghasilkan limbah, dari step mana dari produksi yang menghasilkan limbah. Kemudian aspek teknis seperti saya bilang tadi, ini juga berkaitan dengan pengelolaan limbah. Mungkin kita perlu menginstal itu mesin pengelola limbah. Jadi kalau saya dulu di perusahaan tempat saya bekerja, saya juga pernah bekerja di perusahaan 3,5 tahun. 3,5 tahun. 4 tahun, tapi 4 tahun, totalnya 4 tahun. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja kedua ini, karena saya bekerja di perusahaan kecap sirup ABC. Nah, limbah cairnya itu kita ada instalasi sendiri untuk mengolah limbah. Jadi sisa-sisa hasil buangan kecap yang sudah bentuknya itu sudah cair ya, bukan yang kental gitu, karena sudah misalnya kita mencuci tangki itu kan kecap manis atau kecap asin gitu kan pasti turun ke selokan dari perusahaan. Nah, air bekas cucian tadi itu kan bukan air biasa, tetapi air yang mengandung kecap. Nah, jelas ini tetap saja berbahaya bagi tanaman atau berbahaya bagi makhluk hidup, ikan contohnya. Nah, kemudian air bekas cucian tadi itu dialirkan ke sebuah tangki koagulan, kalau nggak salah namanya. Koagulan ini sebuah tangki pengelola limbah. Kemudian di tangki ini, tangki bak ini kemudian ditambahkan bakteri. Bakteri untuk mengelola limbah. Nah, uh, stepnya tidak sederhana, tetapi ada kayak 2 atau 3, beberapa step sampai akhirnya itu disaring ditambah bakteri pengelola limbah sampai akhirnya itu menjadi air dengan kandungan yang tidak bahaya. Nah, bagaimana perusahaan saya dulu bisa memastikan bahwa air limbah itu tidak berbahaya? Jadi caranya di bak terakhir itu diberi ikan. Jadi ikan mas, ikan apa gitu. Jadi ada kolam kecil itu. Nah, airnya dialirkan ke situ. Kalau ikannya mati berarti itu masih berarti ada kandungan yang berbahaya. Jadi harus di stop. Tetapi kalau ikannya tidak mati berarti itu aman bagi lingkungan, terutama bagi ikan. Seperti itu. Nah, hal semacam itu ya, instalasi pengelolaan limbah ini penting dikaitkan dengan aspek teknis karena kita butuh mengelola instalasi pengelolaan limbah. Jangan sampai seperti dikatakan oleh Mbak Herbianti tadi, akhirnya tanpa harus dilakukan pengelolaan limbah masuk ke sungai, nah masyarakat mencuci baju di situ akhirnya terdampak sakit kulit. Nah, kayak gitu kan bahaya. Nah, itu sangat berhati-hati. Kalau perusahaan saya dulu sampai dibikinin ini kolam ikan untuk memastikan bahwa ikan itu aman. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, sekarang bagaimana peran AMDAL dalam studi kelayakan bisnis? Nah, peran AMDAL ini lebih detail ya. Umum saja, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan itu aktivitas pengelolaan lingkungan dapat dilakukan apabila telah disusun rencana pengelolaan lingkungan sehingga dapat diketahui dampak akibat proyek di masa depan. Jadi dalam studi kelayakan AMDAL ini kita harus kira-kira mengetahui dampak proyek di masa datang seperti apa. Peran AMDAL sebaiknya dilakukan bersama aspek lain, jelas teknis dan ekonomi. Kemudian hal ini dikarenakan berkaitan dengan sumber daya alam seperti air, energi, dan manusia. Air tadi ya jelas apabila dibuang ke sungai. Energi, bagaimana energi yang dibutuhkan untuk pengelolaannya. Kadang kita butuh energi listrik untuk mengelola limbah. Seperti saya cerita tadi, di perusahaan saya bekerja itu ditambahkan bakteri untuk menetralisir racun. Dan itu ditambahkan oksigen supaya bakterinya nggak mati. Nah, oksigen ini kan butuh listrik. Nah, ini. Kemudian manusia. Nah, ini ya masyarakat sekitar apakah terdampak atau tidak. Kemudian yang paling penting, jangan sampai tidak terdokumentasi.
Kenapa? Karena dokumentasi ini penting untuk mengetahui bahwa pergerakan dari limbah kita ini seperti apa. Hari ini aman, besok tidak aman. Hari ini aman, besok tidak aman. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Nah, laporan ini juga sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan analisis. Sudah melakukan analisis sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dokumentasi itu sangat penting. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman lihat di slide. Ini ada proper. Kalau di Indonesia proper itu merupakan suatu, dari namanya dulu ya, proper itu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, setiap perusahaan itu ada peringkatnya. Bagaimana perusahaan ini mengelola lingkungan hidup, mengelola limbah. Ada peringkatnya. Ada kategorinya. Oh, perusahaan ini dalam kategori ini. Perusahaan itu perusahaan B kategori B. Perusahaan C kategori apa. Nah, ini program penilaian peringkat kinerja. Ada kata peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi contohnya di sini ada emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Nah, di sini saya tidak secara detail menjelaskan kriteria-kriteria warnanya, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa apabila perusahaan itu sudah dalam kategori warna emas, berarti perusahaan ini sudah menerapkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hijau, oke. Biru, standar. Merah, ini harus ditingkatkan. Jadi apabila perusahaan teman-teman nantinya masuk dalam kategori perusahaan berwarna merah, berarti masih harus meningkatkan pengelolaan limbah. Kalau perusahaan teman-teman ini masuk dalam kategori warna hitam, berarti perusahaan teman-teman ini merupakan termasuk dalam perusahaan yang berbahaya karena tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, terancam sebuah sanksi dari pemerintah. Nah, ini adalah 5 kategori perusahaan, kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah. Ada emas, yang paling bagus, hijau, biru, merah, dan hitam. Jadi biasanya perusahaan yang sudah sampai tahap ini sudah bagus. Kalau di Indonesia ada proper, maka sebenarnya kita tahu bahwa di Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika punya usaha tidak melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Peraturan mengenai analisis dampak lingkungan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia. Awalnya dari dunia. Karena mungkin kalau teman-teman dulu waktu SMA, SMP pernah belajar mengenai revolusi industri di Eropa, revolusi industri di Prancis, di Inggris. Saya lanjutkan. Kalau teman-teman pernah belajar di SMA, kalau tidak salah di SMA, pernah belajar mengenai revolusi industri di pelajaran sejarah. Di SMP juga, SMP kalau nggak salah. Ya, SMP atau SMA saya lupa. Mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri di Prancis, di Inggris ini, itu marak sekali mendirikan sebuah industri. Nah, dari situ awalnya dunia sudah melihat bahwa pengelolaan limbah itu penting. Nah, peraturan-peraturan berlaku secara internasional mengenai AMDAL dapat berupa 1. Deklarasi, 2. Perjanjian bilateral maupun multilateral. Bilateral itu adalah perjanjian antar dua negara. Kalau multilateral itu berdasar dengan berbagai macam negara. Nah, itu ada gambar tapi kecil. Ini contoh perjanjian multilateral. Di sini adalah Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment oleh semua negara pada tahun 1972. Ini fotonya. Ini asli dari internet saya ambil. Ini ada Declaration of the United Nations Conference. Jadi United Nations ini PBB. Jadi
Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup pada tahun 1972. Nah, di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 PP Nomor 27 tahun 1999 mulai mengangkat isu mengenai analisis dampak lingkungan. Nah, ini Indonesia coba saya rasa penting untuk Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. Jadi kalau ini mungkin akan saya jadikan PR aja. Di salah PR ketiga mungkin teman-teman menyebutkan apa contoh perjanjian multilateral dilakukan kapan di Indonesia, undang-undangnya nomor berapa. Ini coba diingat-ingat, nanti saya jadikan PR. Jadi kalau multilateral ini ada di Declaration of United Nations Conference atau PBB, konferensi PBB tahun 1972. Sedangkan di Indonesia itu diatur dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL. Ini gampang ya, ini diingat-ingat. Nah, seperti saya bilang, karena AMDAL ini diatur oleh pemerintah, maka kita harus melakukan sebuah laporan atau kita harus membuat sebuah laporan. Nah, apa saja yang harus kita laporkan kepada pemerintah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan? Yang pertama adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan AMDAL. Siapa saja pihak-pihak terkait? Nama perusahaannya, kemudian mungkin bekerja sama dengan pihak pengelola lingkungan, kan mungkin saja. Misalnya tadi yang dari perusahaan kabelnya Mas Zainul tadi, limbahnya mungkin yang diambil oleh pihak lain, pihak ketiga, pihak kedua, diambil oleh pihak lain. Nah, ini ditulis, dilaporkan. Siapa yang mengelola, yang membantu mengelola limbah kita? Misalnya, limbah pecahan beling ini diambil oleh pihak A, CVA, UDA, UDB, CVB. Nah, kemudian CV ini juga dijelaskan CV-nya ini punya lembaga yang jelas atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pihak-pihak yang membantu dalam mengelola limbah, dituliskan secara jelas. Kemudian dalam waktu pelaksanaan AMDAL, apa, setiap hari apa pengelolaan AMDAL-nya, kemudian laporannya seperti apa, penanggung jawabnya pelaksanaan AMDAL itu siapa. Ada manajer pengelolaan limbah itu harusnya ada. Kalau di perusahaan saya dulu termasuk dalam K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, manajer K3 ini, manajer limbah ini, dia juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan AMDAL. Jadi dia untuk setiap dokumen, beliau yang menandatangani. Kemudian program penapisan. Penapisan ini akan saya jelaskan nanti apa artinya penapisan di slide berikutnya. Prosedur pelaksanaan AMDAL-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dibikin tabel yang jelas, yang bagus. Tanggung jawab pengawasan dan perizinan AMDAL. Kemudian apa peran peserta masyarakat? Nah, biasanya kalau di perusahaan saya dulu tuh pemerintah daerah, jadi kayak camat atau kecamatnya itu juga dilibatkan dalam proses ini karena berkaitan dengan warga. Jangan sampai nanti mencemari warga. Nah, kita kan kita pasti hubungannya dengan si camat. Kemudian sistem pembinaan. Ini juga. Oke, jadi ini yang secara garis besar apa yang harus kita
cantumkan dalam laporan pelaksanaan AMDAL. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pihak apa saja yang terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL? Yang pertama adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan AMDAL. Nah, siapa saja pihak yang berkepentingan langsung dengan AMDAL? Yang pertama adalah pemerintah, jelas. Ini pemerintah ini mungkin dari camat daerah setempat, kecamatan, atau satu wilayah, kan ada kan kantor desanya. Nah, ini pemerintah ini akan yang membantu memastikan bahwa pembangunan ini tidak ada efeknya terhadap lingkungan alam, terhadap masyarakat, sosial budaya. Ini dari pihak pemerintah. Dan juga nanti ada pihak dinas yang mengelola limbah. Kemudian juga ada pengusaha atau sponsor. Nah, pengusaha atau sponsor perusahaan kita ini juga harus ikut andil dalam memastikan proyek beroperasi secara layak lingkungan. Jelas. Kemudian masyarakat juga harus dilibatkan. Jadi, karena masyarakat ini sebagai kelompok yang paling terdampak. Nah, nantinya juga akan terdampak. Seperti yang di Delhi tadi, Sungai Delhi tadi, ini kan masyarakat juga nanti yang terdampak. Nah, ini masyarakat penting untuk dilibatkan. Kalau ini pihak yang berkepentingan langsung dengan AMDAL, nah ini pihak yang terlibat langsung dalam studi AMDAL. Studi AMDAL. Studi AMDAL ini apa sih? Studi AMDAL ini adalah perencanaan AMDAL-nya, proses pengelolaannya. Jadi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan dari pengelolaan limbah tersebut. Nah, siapa saja yang berkaitan langsung dalam studi AMDAL ini? Yang pertama adalah pemerakasa rencana usaha. Siapa pendiri usaha ini? Kemudian apabila merasa tidak mampu, tidak kompeten dalam dalam proses pengelolaan limbah, kita bisa melibatkan konsultan atau pihak kedua dalam menyusun proses pengelolaan limbah. Ada pihak konsultan. Kemudian instansi pemerintah, mungkin juga bekerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi usaha yang bersangkutan. Kemudian juga penilai atau komisi AMDAL. Penilai AMDAL ini contohnya nanti ya berkaitan juga dengan pemerintah yang proper tadi. Nah, di slide nomor 9 tadi ada proper. Nah, ini kan proper ini kan juga mengenai penilai AMDAL atau komisi AMDAL. Jadi pihak-pihak inilah yang harus dilibatkan dan terlibat dalam studi AMDAL maupun analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini mereka harus terlibat langsung. Nah, sekarang kita diskusi lagi. Menurut teman-teman, analisis dampak lingkungan ini dilakukan sebelum atau sesudah pendirian industri dan mengapa? Sebelum atau sesudah? Atau Sebelum keduanya? lah, Pak. Atau dua-duanya? Menurutku sebaiknya sebelumnya. Kalau sesudah bisa jadi lebih sulit nanti diatasi. Ya, memang dalam proses perencanaan tadi kan ada ya ANDAL, analisis dampak lingkungan. ANDAL pakai N, bukan pakai M. N ini kan dalam bentuk perencanaan. Tadi sudah jelas disebutkan bahwa dalam bentuk sebuah perencanaan. Sehingga dari sebuah rencana pun kita sudah harus melibatkan ANDAL, analisis dampak lingkungan, betul kata Mbak Harpianti. Tapi sesudah pun juga perlu ditilik juga. Mengapa? Karena terkadang semakin meningkatnya kapasitas produksi. Contoh ini, awalnya perusahaan ini hanya membuat minuman sari buah. Tetapi berkembangnya waktu, lambat laun, juga ingin dia memproduksi perusahaan jus buah atau susu dengan kandungan susu. Nah, awalnya sari buah, kemudian ada tambahan
ada jenis lain, jus buah atau sari susu buah dengan misalnya pisang dengan susu, pisang susu dan lain-lain. Nah, penambahan-penambahan ini otomatis kan awalnya direncanakan cuma sari buah. Oke, ya udah sari buah, pengelolaan limbahnya sederhana, disaring dengan proses penyaringan, penambahan air, pengenceran, limbah bisa dialirkan ke pengairan. Tetapi dengan adanya penambahan susu itu juga susah loh. Susu ini susah juga untuk limbahnya dikelola. Kalau teman-teman ada pernah ke KUD susu, mereka juga ada proses untuk penambahan bakteri untuk mengelola, menetralisir susu ini sebelum dimasukkan ke saluran air gitu. Jadi kan awalnya ini, kemudian berkembang. Nah, ini juga harus akhirnya ya sesudah pun juga harus ditilik seperti itu. Jadi itu ya. Jadi semua setiap proses itu juga perlu melakukan analisis dampak lingkungan. Karena waktu pelaksanaan AMDAL ini kita bahas satu-satu yang berkaitan dengan isi dari laporan AMDAL tadi. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan AMDAL. Sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana, studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan atau usaha kegiatan. Betul katanya Mbak Herbianti tadi. Pada saat perencanaan, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi rencana proyek dan mengidentifikasi rona lingkungan. Rencana proyeknya seperti apa. Kemudian membandingkan besaran rencana dengan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi. Nah, dia melihat lingkungan rencana tadi dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau di pemukiman warga contohnya lebih susah. Nah, ini mikrofonnya siapa ya? Oh, Mbak Nur Anissa. Mikrofonnya. Oke, thank you. Membandingkan besaran rencana dan kondisi lingkungan yang jadi kondisi lingkungannya tuh ditilik dulu di pemukiman atau di jauh dari pemukiman, di kawasan industri, di dataran rendah atau di pegunungan. Kemudian baru dilakukan evaluasi dampak dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauannya. Mungkin kalau di dataran rendah kan biasanya lebih banyak pemukiman warga daripada di dataran tinggi. Pengelolaannya akan beda. Nah, kalau di dataran tinggi mungkin lebih berhubungan dengan reboisasi, penghijauan kembali. Jangan sampai terjadi banjir bandang karena penggundulan hutan. Tapi kalau di dataran rendah, hubungannya dengan masyarakat sekitar karena kawasan padat penduduk. Bagaimana nanti aman dialirkan ke pemukiman warga seperti itu. Kita lihat dianalisis terlebih dahulu. Yang ketiga, poin ketiga yang harus diterapkan yang harus diberikan di laporan itu adalah penanggung jawab. Siapa penanggung jawab pelaksanaan AMDAL ini? Ada. Secara umum tanggung jawab koordinasi proses pelaksanaan AMDAL berada pada Bapedal. Nah, Bapedal. Apa itu Bapedal? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Bapedal ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Jadi ada sebuah lembaga pemerintah, yaitu lembaga sendiri, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Inilah yang nantinya sebagai titik acuan perusahaan kita ini sudah melakukan AMDAL atau tidak. Dibentuk oleh Bapedal ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Nah, tugas Bapedal ini kita bisa berkonsultasi dengan Bapedal bagaimana mengelola dampak lingkungan. Tugasnya adalah menyediakan informasi berupa pedoman pelaksanaan studi AMDAL. Jadi ketika kita tidak tahu bagaimana mengelola, bagaimana apakah perusahaan ini wajib AMDAL atau tidak, nah kita harus bertanya, kita harus merujuk pada informasi yang diberikan oleh Bapedal. Nah, Bapedal ini bertugas untuk memberikan informasi kepada pengusaha-pengusaha. Yang kedua adalah
Bapedal ini yang memiliki kewenangan untuk menilai laporan AMDAL yang teman-teman bikin. Jadi tadi kan sempat kita bilang karena AMDAL ini diatur oleh UU nomor 27, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 99, maka kita harus buat laporan yang harus diberikan kepada pemerintah. Nah, laporan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Bapedal. Bapedal ini yang berwenang, yang memiliki hak untuk menilai dokumen dan proses tata laksana proyek yang dilakukan oleh jadi dia ini yang menilai proses pengelolaan limbahnya. Biasanya Bapedal ini dilakukan oleh Komisi Pusat dan pemerintah daerah tingkat 1 atau 2. Jadi ada Bapedal tingkat daerah, ada pusatnya. Jadi jangan ngapain saya bikin laporan AMDAL, toh tidak ada yang melihat. Nah, jangan salah, ya, yang menilai nanti adalah Bapedal. Oke. Berikutnya, ada proses penapisan. Jadi, proses yang keempat adalah proses penapisan. Jadi, poin ini juga harus dituliskan atau dilampirkan dalam laporan. Apa itu proses penapisan? Proses penapisan adalah proses penentuan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Jadi, mungkin kita bingung, perusahaan saya ini harus wajib AMDAL atau tidak ya? Perusahaan saya ini harus membuat laporan atau tidak ya? Nah, daripada bingung, maka kita harus melakukan penapisan atau proses penentuan. Kita ini wajib AMDAL atau tidak. Dalam proses penapisan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Teman-teman harus tahu dulu, usaha teman-teman ini bergerak di bidang apa. Ya, harus tahu dulu, supaya kita nanti bisa menentukan kriteria teman-teman ini wajib AMDAL atau tidak. Kemudian, prosedur penapisannya dan penetapan jenis studi AMDAL. Nah, kita lihat satu persatu. Ini adalah jenis usaha atau kegiatan yang wajib melakukan AMDAL. Nah, contohnya, usaha apa saja yang wajib AMDAL? Yang pertama adalah jenis kegiatannya beresiko tinggi terhadap pertahanan negara. Contohnya mungkin Pindad ya, PT Pindad. Ini wajib AMDAL karena dia berkaitan dengan pertahanan negara. Tuh. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Perusahaan apa yang memiliki kegiatan risiko tinggi terhadap pertahanan negara? Mungkin yang berkaitan dengan militer. Ya militer ini ya berkaitan dengan pertahanan ini ya, mungkin ya buatan kapal militer, tank, kayak gitu-gitu ya. Itu juga wajib AMDAL. Pindad, perusahaan ini, Pindad itu milik negara. Mungkin teman-teman yang tahu silakan bisa komen. Kemudian pengubahan bentuk lahan. Jadi usaha yang dia ini mengubah bentuk lahan itu melakukan wajib AMDAL. Contohnya mungkin saya bisa beri contoh kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini. Kelapa sawit ini kan dia harus membuka lahan hutan, kemudian ditanami sawit. Di mana ini mengubah bentuk fungsi asal dari hutan kemudian menjadi kelapa sawit. Itulah mengapa lahan kelapa sawit untuk minyak ini sangat diatur oleh pemerintah karena mengubah ekosistem. Jadi yang dulunya ada tempat tinggal untuk orang hutan di Kalimantan, untuk hutan kali orang hutan ini membutuhkan pohon untuk berkelantungan, untuk hidupnya. Tapi karena hutannya sekarang diganti menjadi sawit, ya di mana dia bisa hidup seperti itu kan beda. Kita nggak bisa berkelantungan di pohon sawit. Mungkin gajah juga seperti itu. Jadi
Contohnya kelapa sawit ini. Apalagi contohnya yang mengubah bentuk Kalau itu lahan. Pak, pabrik Indorayon. Apa itu ya? Indorayon itu pabrik kayu terbesar di Indonesia kan Indorayon. Jadi itu kan butuh penebangan pohon yang sangat banyak gitu. Itu kan di kampung kami. Oh gitu. Ya itu juga perlu melakukan jelas wajib amdal karena mengubah bentuk lahan. Iya. Itu Bahkan truk-truknya aja lewat dari depan rumah kita serasa bergoyang gitu saking gitu-gitu. berarti kan truk ini apa istilahnya? Ini memberikan dampak sosial budaya. Dulu Intinya kan kan waktu saya kecil itu di kampung kami itu banyak hutan sama kayu eukaliptus gitu. Sekarang nggak ada lagi sama sekali. karena Udah sekarang diganti ini ya untuk jadi dengan kayu. bertanam cocok tanam gitu. Jadi ini yaitu Jadi pengubahan lahan. nanam sayur apa gitu. Dulunya kan itu semua pohon pinus, eukaliptus gitu. Kalau jadi Dan enak gitu. ya. Jadi sekarang jadi ganti lah buka lahan jadi apa ya? Ya mengubah fungsi lingkungan ya jadinya ya. Tapi dulu kan sejuk, sekarang jadi panas. Itu contohnya kayak developer apa sih istilahnya real estate itu sebenarnya dia harus melakukan wajib lingkungan. Kan kita mau buka misalnya punya usaha real estate apa klaster perumahan. Karena ini banyak kan sekarang klaster perumahan di daerah-daerah dataran tinggi. Mungkin kalau di tempatnya Mbak Evianti mungkin di daerah Toba sana mungkin sekarang sudah banyak Situ villa-villa. nggak ada perumahan, Pak. Tapi kalau di tempat saya Tangerang banyak. Citra Raya kan pusatnya di Tangerang. Nah, ya sekarang kan banyak kan klaster-klaster real estate kecil-kecil gitu. Nah, ini harus Kafling harus Pak, kecil-kecil banyak. ya kafling seperti Iya, itu, kafling itu. klaster gitu. Itu kan menurut saya harus melakukan wajib amdal. Kenapa? Karena dia membuka lahan. Karena jangan sampai seperti yang terjadi di Jawa Timur beberapa hari lalu banjir bandang. Nah, kayak gitu. Kegiatan kemudian berikutnya kegiatan mempengaruhi lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan yang mempengaruhi lingkungan ya. Lingkungan ini luas. Contohnya tadi pembuangan limbah ke sungai, polusi udara, suara. Kan itu ada desibelnya. Jadi ada ambang batas desibel suara. Jangan sampai nanti melebihi ambang batas desibel. Jadi ketika di pemukiman suara mesinnya mengganggu itu kan juga bahaya ya. Makanya dia harus melakukan apa? Pembangunannya itu bisa meredam suara. Apalagi polusi, suara, bau, ya ini air juga. Kemudian kegiatan hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi. Kalau misalnya di suatu daerahnya ada kawasan konservasi. Nah, jangan sampai itu dibangun sebuah industri ataupun kalau memang itu ada industri yang berkaitan dengan proses konservasi itu sendiri, ya harus dengan izin pemerintah. Karena ini konservasi lingkungan ya, misalnya apa ya cagar budaya, ya bukan cagar budaya, konservasi lingkungan ini misalnya ada hutan lindung ya, hutan ini memang dilindungi oleh pemerintah itu. Mungkin karena ini badak berjula satu dengan kawasan hutan lindung ini pasti kalau di ujung kulon ya itu ya di ujung kulon. Kemudian ya banyak lah kalau di Lampung mungkin ada ini gajah Lampung. Waikambas itu kan juga kawasan konservasi hutan dan konservasi hewan. Nah, itu jangan sampai ada industri yang berdekatan dengan itu. Hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi. Nah, bahaya. Atau juga penerapan teknologi besar yang mempengaruhi makhluk hidup. Penerapan teknologi besar maksudnya nuklir. Ini kan sangat bahaya. Mungkin pernah tahu di perusahaan nuklir yang misalnya bocor atau apa, akhirnya ada radiasi kimianya akhirnya bisa merusak kesehatan manusia jangka panjang gitu. Saya lupa namanya perusahaan nanti saya coba dulu cari di internet. Kemudian pembuatan penggunaan bahan hayati non hayati. Nah ini even apa penggunaan bahan hayati ini yang kayak kayu kayak gitu ya sumber alam itu juga harus melakukan
uh, dampak lingkungan, kulit hewani, perusahaan kulit, nah itu juga. Ya sih. Kemudian berikutnya adalah introduksi makhluk hidup tumbuhan. Nah, ini yang mengganggu. Ini apa namanya, keberlangsungan makhluk hidup. Nah, ini contohnya, ini saya cari di internet. Perumahan terpapar radiasi nuklir di Serpong. Babatan sebut belum tertentu karena kebocoran. Nah, ini di Tangerang ini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Babatan ini mengindikasi terjadi paparan radiasi nuklir di tanah kosong kawasan perumahan Batan Indah Serpong, Tangerang Selatan. Ini berita tahun 2020, tahun lalu. Nah, jadi kan ini berbahaya sekali. Kembali lagi yang penerapan teknologi besar yang pengaruh makhluk hidup nuklir ini. Radiasi tenaga nuklir kan berbahaya. Nah, ini juga harus melakukan AMDAL jelas. Kegiatan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan jelas. Eksploitasi sumber daya alam. Nah, eksploitasi sumber daya alam ini kalau ingat teman-teman, Aqua contohnya, dia mengambil sumber mata air, perusahaan air minum. Nah, ini karena dia mengeksploitasi sumber daya alam, yaitu air bersih, sumber air murni, maka perusahaan air minum ini perlu melakukan wajib AMDAL. Jadi inilah kriteria wajib AMDAL. Apabila perusahaan teman-teman ini bersinggungan atau kira-kira termasuk dalam kriteria ini, maka bisa dipastikan wajib AMDAL. Nah, ini saya ambil contoh di Tuban, 3 perusahaan besar kantongi izin AMDAL. Menurut Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Bambang Irawan, mengatakan bahwa sejak tahun 2012 sampai 2013, pemerintah Kabupaten Tuban mengeluarkan izin untuk AMDAL bagi 3 perusahaan besar di Bumi Wali. Adapun perusahaan tersebut adalah PT Kawasan Industri Gresik, PT Holcim Indonesia, dan Multi Baja Industri. Jadi ketika perusahaan ini kita sudah tahu jelas, perusahaan ini masuk dalam kriteria ini ya, kriterianya ya, kriteria wajib AMDALnya ini. Kalau sudah tahu, maka kita harus melakukan laporan wajib AMDAL. Nah, setelah kita melakukan laporan wajib AMDAL, kita akan mendapatkan izin. Izin ini yang akan dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup atau Bapedal. Nah, contohnya di sini 3 izin sudah diberikan kepada 3 perusahaan. Nah, ini akhirnya kita kalau sudah ada izinnya, maka ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan, teman-teman. Ini menjadi nilai tambah, valuable, intangible value, intangible value. Jadi tidak istilahnya harta yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa terlihat, tetapi ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan, teman-teman. Oke. Izin AMDAL ini sangat penting, sama pentingnya dengan izin halal, sama pentingnya. Nah, sekarang waktunya diskusi. Sambil saya istirahat. Kira-kira tahu ya, orang Indonesia pasti tahu ya. Nah, kira-kira perusahaan pabrik tahu ini wajib AMDAL atau tidak? Wajib, Pak. Oke, kenapa? Alasannya kenapa? Limbah baunya tuh, Pak. Mas, sahabat Endar ya? Iya, Pak. Mas Endar pernah masuk pabrik tahu atau pernah tahu? Nah, di sana Pak, di sana Malang, Pak. Oh, Sanan, keripik tempe ya? Tempe. Iya. Itu kalau ini apa, limbahnya bau ya? Iya. Jadi ini tahu wajib AMDAL. Oke, bagus. Nah, jadi intinya adalah even perusahaan-perusahaan yang sepele, perusahaan yang kayak bukan tekstil wajib jelas.
perusahaan-perusahaan besar, bahkan industri-industri rumah tangga, industri yang bisa dilakukan oleh perseorangan, ini juga harus melakukan analisa dampak lingkungan, harus dikelola dengan benar. Ya, mengapa ya? Karena ada limbah yang dihasilkan ini. Mungkin dari Mas Endar bisa share, karena saya kurang tahu. Kira-kira kalau amdalnya dari pabrik tahu ini apa yang, atau tempe tahu atau apapun itu, apa yang harus dikelola? Tahu nggak? Bagaimana mengelolanya supaya aman bagi lingkungan? Pernah tahu nggak? Atau ada yang tahu mungkin? Mungkin untuk apa yang hasil dari buangan airnya itu Pak ditampung di penampungan khusus Pak. Tapi yang untuk yang itu kan seperti yang Bapak tadi bilang harus pakai yang bakteri yang pengurah itu Pak. Jadi dia memisahkan antara air dengan yang bakteri Yang jadi oke. Oke. Terus juga mungkin saya juga pernah dengar bahwa itu bisa dikirim ke pihak kedua yang bisa membantu mengelola limbahnya. Jadi apabila kita tidak tahu cara mengelola, kita bisa membayar sebuah pabrik pengolahan limbah. Itu bisa dikirim. Jadi nanti dikirim dalam bentuk tangki gitu. Dibantu kemudian mereka yang akan mengelola. Itu juga bisa. Nah, intinya bahwa di sini bahwa even perusahaan-perusahaan yang terkesan perusahaan rumah tangga itu juga harus melakukan wajib AMDAL. Oke. Sekarang prosedur penapisan. Kalau teman-teman sekiranya tidak mengetahui perusahaan saya ini wajib AMDAL atau tidak, ini ada salah satu lagi prosedurnya untuk mengetahui supaya lebih jelas. Yang pertama adalah jelas kita memperhatikan dulu jenis usahanya dan kegiatannya. Apakah usaha kita atau kegiatan kita ini tercantum dalam eh, daftar usaha di Menteri Lingkungan Hidup. Jadi daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini ada jenis-jenis usaha apa aja yang wajib AMDAL. Ada nggak perusahaan kita ini jenisnya yang tercantum di daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup? Oh, syukur perusahaan saya tidak tercantum di daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Kalau semisal tidak ada, dicek lagi, jangan ini dulu, jangan tenang dulu, dicek lagi. Kalau jenis perusahaan teman-teman ini tidak ada dalam daftar, apakah industri atau bisnis teman-teman ini berbatasan dengan daerah sensitif yang tercantum dalam daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup? Memang perusahaan saya ini tidak terdaftar dalam daftar keputusan, tetapi bersinggungan dengan daerah sensitif. Daerah sensitif itu contohnya seperti tadi itu konservasi, daerah sensitif mungkin masyarakat, penduduk. Nah, dimana sungainya ini sebagai sumber pengairan sawah langsung seperti itu. Oke. Oh, ternyata industri atau bisnis saya ini tidak tercantum dalam daftar keputusan maupun tidak berbatasan dengan daerah sensitif. Nah, apabila tidak tercantum dalam poin A dan B, maka apakah bisnis teman-teman ini mengubah fungsi kawasan lindung? Mengubah atau tidak kawasan lindung? Mungkin di sekitar daerah atau tetangganya ini adalah hutan kota. Jadi hutan kota ya, di setiap kota kan ada hutan kota ya. Kalau di Taiwan atau di Hong Kong mungkin setiap ada perumahan kan ada kawasan hijau. Di perumahan kan pasti ada kawasan hijau kan. Kayak di Taiwan ini banyak, di Indonesia juga banyak, di perumahan-perumahan juga ada kawasan hijau. Jadi hutan kota apakah berbatasan dengan kawasan lindung? Apakah berada dalam kawasan lindung yang telah berubah peruntukannya? Oke. Dan akhirnya apakah apabila teman-teman ini masih merasa ragu bahwa perusahaan ini perlu melakukan wajib AMDAL atau tidak, maka teman-teman bisa bertanya atau menyerahkan
berkonsultasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dengan Bapedal tadi itu. Supaya lebih jelas apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, mungkin ini terlihat jelas atau tidak, saya kurang tahu. Coba saya gedein. Ini saya ambil dari internet. Kita tadi sudah sepanjang tadi, sejam tadi, kita berbicara mengenai kita harus melakukan wajib AMDAL karena diatur oleh peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Kemudian ada Bapedal, kita harus bikin laporan AMDAL dan lain-lain. Nah, kalau kita nekat tidak melakukan AMDAL, apa akibatnya? Dari awal tadi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 ini kan diperbarui terus. Ada pembaharuan. Nah, ini kita baca dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009. Jadi, undang-undang ini kan selalu diperbarui, direvisi, diamandemen. Nah, awalnya memang tahun 99, tapi kemudian sekait dengan berkembangnya tahun dilakukan perubahan atau penambahan. Nah, sejak tanggal 5 Oktober 2009, pasal 1 angka 35 menyebutkan bahwa izin di lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, pada pasal nomor 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, pasal 36 ayat 1, maka di sini dapat diketahui mengenai sanksi bagi usaha atau kegiatan yang tidak mengantongi izin lingkungan adalah pidana. Pidana apa? Pidana penjara yang paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Ditambah lagi denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Nah, saya nggak tahu detailnya seperti apa, tetapi jelas di sini saya ingin menekankan bahwa apabila teman-teman nekat tidak melakukan pengelolaan limbah, bahkan tadi pabrik tahu pun juga harus melakukan pengelolaan limbah. Apabila kita nekat tidak mempertimbangkan potensi limbah yang mungkin terjadi, maka apa akibatnya? Ya ini yang saya kotakin adalah tindak pidana penjara paling singkat 1 tahun sampai paling lama 3 tahun, ya kan? Ya mungkin bisa ditebus, bisa ya saya nggak tahu ya, mungkin bisa dipidana atau mungkin bisa diganti denda uang. Tapi kan jelas itu tidak sedikit dan itu mengalami kerugian. Maka jangan main-main dengan izin lingkungan ini. Nah, ada dendanya. Jadi bukan hanya suatu kewajiban tetapi ada sanksinya. Ini ya. Di sini ada yang ditanyakan mengenai studi AMDAL. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Jenis studi AMDAL, slide nomor 19, 22. Penetapan jenis studi AMDAL. Nah, kegiatan yang sudah pasti masuk dalam kriteria wajib AMDAL adalah satu, ada AMDAL pabrik. Pabrik udah pasti berdiri, pabrik udah pasti harus AMDAL. Kemudian rumah sakit. Kenapa rumah sakit ini perlu melakukan wajib AMDAL? Oke, di sini dia tahu. Dulu waktu saya kecil, waktu di perumahan tempat saya tinggal itu akan didirikan sebuah rumah sakit. Tapi sama penduduk sekitar ditolak karena takut ada limbahnya. Nah, tapi menurut saya apabila rumah sakit ini bisa mengelola limbah dengan baik dan benar, mungkin malah menjadi ini ya, sisi positif. Karena rumah sakit kan penting. Kalau kita sakit kan jadi enak. Kalau ada apa-apa kan bisa merujuk sakit terdekat. Nah, kira-kira mengapa AMDAL rumah sakit perlu AMDAL?
Limbahnya apa sih rumah sakit ini? Banyak ya limbahnya ya. Banyak ya. Kayak cairan infus. Oh, cairan infus mungkin apa ya? Obat-obatan, bahan kimia. Ini, makanya dia harus jelas wajib AMDAL. Kemudian AMDAL usaha atau kegiatan terpadu multisektor. Jadi misalnya AMDAL pabrik pulp, ini pabrik pengelolaan kertas ya, yang didukung oleh HTI, PLTU, pelabuhan dan jalan raya. Jadi eh, jadi kegiatan terpadunya ini kan banyak. Jadi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, tapi juga dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kemudian AMDAL kawasan. Jadi mungkin kita tahu kok di Indonesia ini pasti ada kawasan industri. Jadi satu kawasan ini terdiri dari dia memiliki beberapa pabrik atau perusahaan. Nah, 5 pabrik, 6 pabrik, 7 pabrik. Nah, kawasan industri ini perlu melakukan AMDAL. Ya, setiap industrinya perlu melakukan AMDAL. Kawasannya pun juga perlu melakukan AMDAL. Pariwisata juga seperti itu. Juga perlu melakukan AMDAL. Kira-kira kenapa? Ada bisa memberi contoh kenapa kawasan pariwisata perlu melakukan AMDAL? Kalau pariwisata ada yang tahu nggak pendapatnya teman-teman? Kenapa pariwisata perlu melakukan AMDAL? Sampah wisatawan juga kan banyak, Pak. Ya, wisatanya banyak. Itu yang botol minuman, makanan, kemasan makanan, bungkusnya gitu, plastik. Betul sekali. Jadi bagaimana nanti pengelolaan sampah dari ini pengunjungnya? Kemudian ini apa namanya? Parkir misalnya kan ini juga buka kawasan lahan parkir. Ini kan juga perlu AMDA. Maksudnya ya mengganggu juga ya. Tapi lebih ke sampah limbahnya sih, sampah sampah pengunjung seperti itu. AMDAL regional, AMDAL untuk pembangunan kota baru. Mungkin lebih ke ini kali ya. Tadi itu klaster, kafling. Ini kan untuk membuka, makanya saya bilang tadi ketika membuka suatu kawasan real estate, kafling, cluster perumahan, itu juga melakukan AMDAL. Kenapa ya? Karena membuka lahan, bukan lahan hutan, mungkin lahan baru. Kemudian kalau misalnya ini teman-teman tahu, beberapa tahun lagi ibu kota provinsi akan pindah dari Jakarta ke Kutai, Kalimantan. Ya, dia harus melakukan AMDAL, tata perencanaan letak kota, tata letak kota, termasuk pengelolaan limbahnya. Kenapa? Karena pasti akan dibangun berbagai macam bangunan di situ, mulai dari sekolah, kemudian kantor-kantor dan lain-lain. Nah, ini harus melakukan AMDAL. Nah, sekarang ini isi dokumen AMDAL. Dokumen kerangka acuan AMDAL, ini kerangka acuan. Kemudian dokumen analisis dampak lingkungan. Jadi ANDAL tadi sudah sempat saya singgung di awal, ada analisis dampak lingkungan. Jadi perencanaannya seperti apa udah harus dimasukkan. Kemudian dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut KRL. Jadi ini rencananya, industrinya bagaimana dikelola, kemudian rencana pengelolaan lingkungannya ini lebih ke cara-caranya, langkah-langkah pengelolaannya, step-stepnya seperti apa. Kemudian dokumen rencana pemantauan lingkungan. Kemudian ketika sudah diinstal, sudah dibangun, sudah diproses limbahnya, kemudian harus dipantau. Inilah yang mengapa juga harus dilakukan pemantauan sesudah limbah limbah ini, prosedur pengelolaan limbah ini diinstal. Harus dipantau terus. Seperti yang saya cerita tadi di pabrik tempat saya bekerja dulu, ya ini dipantaunya ya setiap hari. Setiap shift dipantau. Oh, limbah per jam sekian aman, limbah per jam sekian aman. Karena one day kita pernah ada satu kejadian yang ada kebocoran masuk ke selokan warga. Nah, masuk ke selokan warga, akhirnya
warga komplain dong, warga komplain kok ini selokannya tiba-tiba berbau, ada kecapnya gitu. Nah, lapor ke perusahaan dari camat, lapor ke perusahaan, kita diberi surat. Nah, di surat itu kemudian kita ketika kita pantau harian, pantau persif, akhirnya apa? Kita bisa menelisik, oh jam mana, hari apa ada terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan limbah. Nah, itulah mengapa harus dipantau terus persif harian, nanti direkap mingguan dan bulanan. Nah, ini secara dua prosedur penilaian ANDAL ini dibagi dua tahapan. Yang pertama KA ANDAL, yaitu kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Kedua adalah ANDAL, RKL, dan RPL. Nah, ini saya cantumkan di situ. Nah, ini mungkin juga bisa saya taruh di PR juga. Jadi ini ANDAL adalah telaahan secara cermat mengenai dampak penting lingkungan dan digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh pada kualitas lingkungan. RKL ada dokumen yang memuat upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dokumen berisi upaya pengelolaan dampak, biaya bertanggung jawab, dan perkiraan biaya. Nah, upayanya seperti apa? Kemudian RPL ini ada dokumen pemantauannya. Jadi ada tiga dokumen. Dalam dokumen AMDAL sendiri itu ada 4, mulai dari KA ANDAL, kerangkanya secara kasar. Kemudian adalah ANDAL, telah secara cermat mengenai dampak penting lingkungan. Jadi apa istilahnya? Caranya secara cermat seperti apa? Ditelaah. Oh, saya ada limbah ini. Caranya seperti ini. Kemudian ada RKL. RKL ini adalah dokumen upaya penanganan. Oh, tadi kan di ANDAL dituliskan, oh, saya ada dokumen limbah saya ada limbah air, limbah polusi udara, limbah apa. Nah, kemudian limbah air, upayanya seperti apa? Upayanya seperti A, B, C, D. Limbah udara seperti apa? A, B, C, D. Ini caranya ini. Jadi RKL ini caranya. RPL adalah pemantauannya. Ditahu ya bedanya ANDAL, RKL, RPL. Kalau RPL ini adalah pemantauannya. Gimana cara pemantauannya? Oh, limbah air, pemantauannya setiap tahapan dipantau seperti ini. Kan ada labnya. Jadi tidak sederhana kalau di perusahaan saya dulu ada lab limbah. Jadi setiap tahap, jadi kan ada tangki, ada beberapa tangki. Tangki ini ditambahi bakteri ini, ditambahi bakteri ini. Kemudian di tangki A kita ambil sampel, diambil sampel diteliti pakai mikroskop. Kemudian sampel B diambil sampel. Kemudian ada bak atau tangki ini, tangki akhir diambil sampel. Jadi ada upaya pemantauan untuk setiap tahapnya. Nah, ini dimasukkan ke RPL. Itu. Oke. Kemudian sampai sini tahu ya bedanya KA ANDAL, RKL, dan RPL. Ini akan saya jadikan PR juga. Oke. Nah, ini saya menemukan juga bahwa proses berapa lama sih akhirnya perusahaan apabila kita mengajukan sebuah proses yang mengajukan permintaan untuk surat izin lingkungan tadi itu, berapa lama setelah kita mengajukan sebuah laporan. Nah, dari ANDAL, RKL, dan RPL tadi diberikan ke komisi penilai, ini Bapedal, bisa ke menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau badan Bapedal tadi itu. Jangka waktu penetapannya adalah 10 hari kerja.
hingga diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan atau ketidaklayakannya. Nah, jadi dokumen AMDAL tadi terdiri dari RK, KA ANDAL, RKL, dan RPL. Jadi ketika teman-teman sudah melengkapi dokumen ini, mungkin ada form khususnya yang bisa diminta atau diunduh di internet. Saya belum sampai ke situ, nanti tahunya. Atau mungkin bisa menghubungi Badan Pengelolaan Limbah Daerah. Mungkin ada formnya yang harus diisi. Mungkin formnya juga meliputi KA ANDAL, RKL, dan RPL ini. Setelah formnya diisi, diberikan kepada Bapeda, Menteri, Gubernur, Wali Kota. Kemudian jangka waktu penetapannya dari 10 hari kerja. Ya, saya kurang tahu berapa lama pastinya, tapi di sini dituliskan 10 hari kerja hingga diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. Muatan keputusan kelayakan lingkungan ini sebagai dasar pertimbangan ya kita diberikan izin atau tidak. Ini ya 10 hari kerja. Jadi nggak sampai berbulan-bulan. Ya saya kurang tahu juga sih seperti apa. Tapi di sini jelasnya 10 hari kerja. Ini dari website resmi UKM Indonesia. UKM Indonesia. Ini UKM ini ya usaha kecil menengah ya. Usaha kecil menengah tadi juga harus melakukan wajib AMDAL. Contohnya tadi ya perusahaan tahu tadi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, berapa biayanya? Pak, saya takut. Biasanya kan takut ya kalau pajak itu. Takut nanti biayanya mahal. Biayanya untuk melakukan laporan ini biasa pemerintah nggak takut bayarnya perusahaan usaha saya ini baru memulai, baru usaha kecil menengah, saya takut tidak ada biaya. Nah, menurut dari laman website ukmindonesia.id, tidak ada retribusi untuk pemerintah kota. Jadi biayanya itu tidak ada yang jelas berapa gitu, tetapi tidak ada retribusi untuk pemerintah kota. Tapi kalau mau konsultasi, terdapat biaya konsultasi yang ditanggung oleh pemohon. Nah, biaya konsultasinya mungkin ya ini yang tidak dicantumkan ya. Ya, tetapi kalau memang menggunakan konsultan pihak lain itu juga bisa. Tapi jelasnya untuk permohonan ini, proses pemohonannya tidak dipungut biaya atau tidak ada retribusi dari pemerintah kota. Tidak ada retribusi untuk pemerintah kotanya. Tapi kalau tambahan konsultasi ya bisa jadi ada tambahan biayanya. Nah, sekarang kita sampai ke tanggung jawab pengawasan dan perizinan AMDAL. Nah, kita seperti saya bilang tadi, kita harus melakukan pengawasan setiap harinya. Nah, pengawasan AMDAL ini bagaimana agar pelaksanaan AMDAL ini berjalan efektif? Yaitu jelasnya pengawasan dikaitkan dengan dokumen RPL dan RKL tadi. RKL tadi yang telah dinilai dengan baik dari sisi studi AMDAL. Nah, tadi kan kita sudah membuat dokumen RPL dan RKL. Nah, RPL dan RKL tadi yang akhirnya bisa menjadi acuan kita bahwa AMDAL kita ini sudah efektif atau belum. Kemudian kita juga harus, poin yang berikutnya adalah peran serta masyarakat dan sistem pembinaan. Nah, kenapa hari ini perlu dilakukan? Karena kita harus meminimumkan dampak negatif bagi rakyat. Nah, sistem pembinaan AMDAL ini juga dapat dilakukan melalui pembinaan bagi masyarakat sekitar. Nah, kelompok masyarakat ini terutama mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Endar tadi bahwa di Sanan, di Kota Malang, di salah satu kota Malang ini ada kawasan industri kota, yaitu keripik tempe tahu. Jadi kan ini masih kawasan industri ini UMKM, usaha kecil menengah tahu misalnya. Berarti kan mayoritas penduduk daerah tersebut merupakan orang yang bekerja di bidang pengelola tahu dan tempe. Nah, kelompok masyarakat ini harus pemerintah mungkin bisa memberikan bekerja sama dengan universitas
memberikan pengetahuan bagaimana mengelola AMDAL. Kemudian juga pembinaan juga bisa dilakukan kepada kelompok atau calon penyusun AMDAL. Calon penilai AMDAL juga harus diaudit, juga harus Bapedalnya sendiri juga harus diawasi. Kemudian juga kursus spesifik tentang AMDAL, misalnya AMDAL pelabuhan, AMDAL perikanan. Nah ini AMDAL UMKM tertentu ini juga. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? PR-nya yang belum mengirim, silakan dikirim dan akan saya kembalikan minggu depan di LMS. Hari ini ada yang tidak hadir? Hari ini ada yang teman-teman tahu ada yang tidak hadir? Nana Maulina? Bentar ya, saya buka tabel. Nana Maulina hadir kah? Nana Maulina hadir ya. Kemudian dan tidak hadir Mbak Erbianti hadir. Ike ada. Mbak Tia Rahmawati Hadir, Pak. hadir. Mbak Apriani hadir ya. Mbak Eva Ardita. Ada yang tahu Mbak Eva hadir atau tidak hari ini? Mbak Eva? Oke. Mbak Nyai Sumiati? Nyai Hadir, Sumiati. Pak. Mbak Paija? Hadir, Pak. Sudah sembuh Mbak? Alhamdulillah, Pak. Oke, jaga kesehatan. Mbak Rati Dwi Savitri. Rati Dwi Savitri. Rati Nana Nur. Rati, ada yang tahu hadir atau tidak? Nggak ada. Ada yang tahu Mbak Ati tadi hadir atau tidak? Mbak Di Siti? sini nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya udah, biar Siti Kumaida. Siti Kumaida. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mbak Nur Anissa hadir. Mbak Tusira hadir. Mas Zainul hadir. Muhammad Nur Hadi hadir. Mas Endar hadir. Mbak Agus Susianti hadir. Ipa Latipa hadir. Gunawan, Mas Gunawan, ada yang Hadir, tahu? Pak. Oh, oke, Mas Gunawan hadir ya. Oh iya, saya hadir ya. Thank you. Mbak Titi Wulandari hadir. Mika Aselia. Mika. Ada. Susmiati hadir. Mbak Titin hadir. Berarti hari ini yang tidak hadir Mbak Ratih dan Mbak Eva. Hadir, Pak. Hadir. Siapa yang hadir tadi? Siapa? Hadir, Pak. Rati. Rati hadir ya? Oke. Tadi tiba-tiba keluar sendiri. Oh ya udah. Mbak Eva? Oke, nggak ada yang tahu. Oke deh. Berarti Mbak Eva doang ya. Ntar di grup ini. Oke, terima kasih hari ini. Sampai hari ini sampai sini. Kemudian sampai jumpa minggu depan, pertemuan ke-7. Oke, PR-nya kalau ada yang belum silahkan dikirim.